Jadi selama ada emasnya, macam mana cara membedakan di dalamnya itu ada emasnya? Diambil cincin itu, dimasukkan ke dalam yang biasa tempat orang membuat cincin itu, dibakar dia. Waktu dibakar, memisah dia, menggumpal dua gumpalan. Sebelah perak, sebelah emas. Selama ada dia terpisah, itu haram, tak boleh. Kenapa tidak boleh memakai cincin emas? Ya karena Nabi melarang. Apa alasan Nabi melarang? Tidak semua alasan itu dijelaskan. Jadi orang mencari-cari, kenapa diharamkan? Ternyata emas itu ada molekul-molekul, butiran-butiran kecil macam debu yang masuk ke dalam pori-pori. Masuk ke dalam pori-pori, masuk dia ke dalam darah, masuk dia ke dalam jantung. Maka tak baik bagi kesehatan. Dibahas dalam mukjizat ilmiah dalam Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Hadis nomor 191. Hadis dalam bab hadis yang ke-8. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a, melihat, khataman, cincin, min zahabin, dari emas. Nabi melihat cincin dari emas. Fi yadi rajulin, di tangan seseorang. Fanaza'ahu, Nabi mencabutnya. Lihatnya ada sahabat pakai cincin, dicabutnya, naza'ahu, fatarahahu, dilemparkannya. Setelah dicabutnya, dilemparkan. Wa qala, Nabi berkata, ya'midu ahadukum, salah seorang kamu sengaja, ila jamratin, salah seorang kamu sengaja mengambil jamratin, batu. Ada istilah melontar jumrah, jamratin. Minnar, salah seorang kamu sengaja mengambil satu batu dari neraka. Fayaj'aluha fi yadihi, diletakkannya di tangannya. Diambilnya batu dari neraka, diletakkannya ke tangannya. 3 yang dilakukan Nabi. Pertama mencabut, yang kedua melempar, membuang, yang ketiga ngomong. Ada di antara kamu ini yang sengaja mengambil batu dari neraka, diletakkannya ke tangannya. Maksudnya memakai cincin emas bagi laki-laki. Cincin perak boleh. Faqila lirrajul, dikatakan kepada laki-laki itu yang pakai cincin emas itu, ba'da ma dhahaba Rasulullah SAW, setelah Nabi pergi. Nabi pergi, lalu orang pun bicara kepada si laki-laki itu, khudh, ambil cincinmu. Dicampakkan Nabi tadi, ambil lagi cincinmu. Khudh khatamak, intafi' bihi, ambil cincinmu itu, intafi', ambil manfaat. Maksud ambil manfaat,
ambil cincin itu jual. Kan yang tak boleh itu memakai. Kalau menjual apa salahnya? Jual, ambil duitnya. Qala, laki-laki itu menjawab, la, tidak. Wallahi demi Allah, la akhudhuhu, saya tidak akan mengambilnya. Abadan, selamanya. Tidak untuk mengambil untuk dipakai, dan tidak pula diambil untuk dijual, duitnya dimanfaatkan. Tidak. Abadan. Waqad. Kenapa tidak? Waqad tarahahu, karena sudah dibuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dibuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Khatam, cincin. Khatim, stempel. Kenapa mirip cincin dengan stempel? Karena zaman dulu cincin itu sekaligus stempel. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menstempel hati mereka. Surat setelah diisi, ditutup, diambil lilin, letakkan di dalam, lalu distempel surat zaman dulu supaya tak bisa dibuka orang. Maka kata khatam, khatim, khatama artinya menutup. Surat yang sudah ditutup tak bisa dibuka lagi. Makanya hati yang sudah ditutup, dikunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Distempel dia. Cincin sekaligus stempel. Itu maka cincin Nabi itu sekaligus stempel. 3 baris. Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perak boleh. Dari besi boleh. Mana dalil boleh dari besi? Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah cincin walaupun dari hadid. Hadid besi. Besi, perak, aluminium boleh. Yang tidak boleh dari emas. Bagaimana dengan emas putih? Emas putih itu kenapa warnanya jadi putih? Karena dicampur nikel. Emasnya 80% ditambah perak dengan nikel, itu maka putih dia. Jadi dia tetap emas, haram. Jadi laki-laki yang mau menikah biasanya pakai emas putih untuk dipasangkan ke perempuan emas kuning, laki-laki emas putih tak boleh dipakai. Dirubah jadi perak. Bagaimana dengan suasa? Suasa itu peraknya 80%, emasnya 20%. Tetap juga ada bukan suasa itu peraknya 80%, emasnya 20%. Tetap juga ada emas. Tak boleh juga. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Jadi selama ada emasnya, macam mana cara membedakan di dalamnya itu ada emasnya? Diambil cincin itu, dimasukkan ke dalam yang biasa tempat orang membuat cincin itu, dibakar dia. Waktu dibakar, memisah dia, menggumpal 2 gumpalan. Sebelah perak, sebelah emas. Selama ada dia terpisah, itu haram, tak boleh. Kenapa tidak boleh memakai cincin emas? Ya karena Nabi melarang. Apa alasan Nabi melarang? Tidak semua alasan itu dijelaskan. Jadi orang mencari-cari, kenapa diharamkan? Ternyata emas itu ada molekul-molekul, butiran-butiran kecil macam debu yang masuk ke dalam pori-pori. Masuk ke dalam pori-pori, masuk dia ke dalam darah, masuk dia ke dalam jantung.
maka tak baik bagi kesehatan. Dibahas dalam mukjizat ilmiah dalam Quran dan Sunnah. Nabi tak ada menjelaskan. Nah, yang menjelaskan itu adalah orang-orang sekarang yang penasaran kenapa emas ini diharamkan. Ada faktor kesehatan, karena butiran-butiran emasnya masuk ke dalam kulit, masuk ke dalam darah, menyebabkan penyakit. Bagaimana dengan perempuan? Kenapa boleh? Di dalam perempuan dia keluar lagi dalam menstruasi, keluar bersama darah kotor setiap bulan. Lalu kemudian secara psikologis tidak baik pakai cincin emas, karena merobek hati fakir miskin. Orang miskin makan penuh payah, tiba-tiba kita pakai cincin emas, gelang emas. Tidak hanya sekedar cincin emas dan gelang emas, termasuk juga piring emas, gelas emas. Nah, tak boleh. Tak boleh makan di piring emas. Datanglah seorang ulama ke Istana Siak, Sri Indrapura. Ketika itu Kesultanan Siak itu kaya sekali, sampai tepaknya dari emas. Tahu tepak? Tepak sirih. Dalam tepak itu ada panjang, ada bulat-bulat. Yang bulat-bulat ini tempat kapur, gambir, pinang. Daun sirih memanjang. Tepaknya dari emas. Semua tamu-tamu itu memakan sirih. Ambil sirih, oles kapur, kasih gambir, kasih pinang muda, digulung, makan. Dulu menyambut tamu begitu. Tamu, salah satu tamunya Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab Rokan. Waktu dikasih dia tak. Waktu ditanya kenapa Syekh tak mau? Karena tak boleh pakai piring emas. Kata yang mau, yang tak boleh itu kan pakai piring. Piring yang tak boleh. Kalau tepak apa salahnya itu? Syekh Abdul Wahab halus. Kata dia, saya belum jumpa dalilnya. Tak disalahkan ya orang, dia belum jumpa dalil. Jadi pakai tepak pun tak boleh. Jadi mungkin orang berpikir, pakai cincin tak boleh, pakai gelang tak boleh. Kalau dibuat dia yang lain, ya maka begitulah larangan tentang emas. Ada faktor kesehatan dan ada juga faktor psikologis. Apalagi zaman sekarang, orang susah untuk makan, beras, minyak naik, tiba-tiba kita seenaknya saja pakai cincin emas, gelang emas. Adapun pakai perempuan perhiasan, apa pula salahnya? Tak apa-apa. Tapi jangan terlalu mencolok berlebihan. Hari raya pakai gelang besar-besar, sakit hati orang menengok. Banyak orang kumat darah tinggi yang menengok gelang besar. Rupanya dibeli di pasar bawah, imitasi pula. 2 kali kita kena. Yang pertama, sakit hati gara-gara gelang orang. Yang kedua, gelang itu pun palsu pula. Besar di pasar bawah. Ibu-ibu, kalau masih ada lagi kesempatan untuk bertamu, belilah agak 3 potong, dipakai. Ini hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad nanti masih. Nah, tetangga yang sombong-sombong tuh tunjukkan, pingsan orang semua. Boleh Pak Ustaz, aku pula salahnya. Oke, tas. Bagaimana dengan air emas? Cincin saya ini buat dia kuning. Kita menyebutnya disepuh. Air emas, boleh. Karena air emas itu bukan emas. Jadi macam mana cara membuktikan dia haram ta'ala? Dibakar. Kalau dibakar keluar dia menggumpal. Nanti pergi antum ke tempat tukang cincin tuh, nampak macam orang buat cincin, dibakar,
pakai api itu, nampak dia menggumpal, ini perak, ini emas. Asal ada gumpalan haram. Kalau air emas tak, karena itu celupan itu, celup, dicelup. Ya. Ada tempat mencelup. Pasar bawah itu ada tempat mencelup. Jadi cincin perak bisa dicelup. Jam begitu juga. Jam ada itu yang kuning, itu boleh karena bukan emas. Tapi kalau dia kasih tahu ini jam emas 22 karat, 24 lembut dia. Biasanya untuk gelang, untuk cincin, untuk jam 22 keras sedikit. Kalau 24 lembut, maka haram, tak boleh. Begitulah hebatnya sahabat Nabi. Walaupun sudah dibuang Nabi, sudah pergi, dia tetap tak mau. Kata dia, udah dibuang Nabi, saya tak mau. Kata sahabat, intafe, ambil duitnya pakai, bukan cincinnya pakai. Enggak, saya tak mau. Rawahu Muslim. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa Nabi langsung melarang dengan tangan. Jadi man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Antum balik ke kampung, nampak Pak Kades pakai cincin emas. Kalau aku sanggup pakai tangan. Ambil dari tangan Kades itu, campaklah. Kalau sanggup biyadih, dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Pak Kades, kami kemarin belajar di Pekanbaru dalam hadis Riyadhus Shalihin, itu katanya tak boleh, nomor 191 hadisnya, tak boleh pakai cincin emas. Serah-serah aku lah, cincin aku, duit aku, sawit-sawit aku, kalau usus aku, kata dia. Situlah pahala yang lebih besar. Itulah pahala lebih besar daripada sholat tahajud. Jadi kalau mau pahala besar, malas bangun malam, itulah, laranglah orang. Resek kau, katanya. Nggak usah urus aku. Nah, itulah pahala yang besar. Jadi kalau ada orang malas beribadah, ada ibadah yang mantap, namanya ibadah nahi mungkar. Tak sanggup dengan lisan, benci. Bukan benci menengok Pak Kades tuh, benci nengok cincin dia itu. Aku benci kan nengok cincin itu Pak Ustaz. Kenapa? Kok bisa dia punya cincin? Itulah ini loh. Yang dibenci itu kenapa dia melanggar larangan Rasulullah. Itu bencinya, bukan benci cincin dia besar. Yang sanggup ngomong. Tak sanggup, potong video ini. Potong video ini. Yang bagian mengharamkan emas ini, share. Apa payahnya memotong video itu, masukkan ke Instagram, ke TikTok, ke YouTube, kasih tulisan haram pakai cincin emas. Riyadhus Shalihin nomor 191. Jadi bicara kita itu pakai data, pakai fakta. Ada mungkin orang yang sakit hati dia, waktu dia nonton tuh marah dia. Tapi pas ditontonnya ulang, dapat hidayah dia, lembut hatinya. Yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah, khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisi. Kalau saya menyampaikan ini memanglah orang yang udah baik-baik. Saya nyampaikan ke antum memang tak ada pakai cincin emas. Tapi ketika antum share di TikTok, orang yang pakai cincin emas menonton, terbuka pintu hidayah. Jadi dakwah tidak hanya terbatas pada masjid tausiah. Dakwah sekarang alhamdulillah luar biasa. Baik dakwah yang baik maupun dakwah yang buruk. Jadi dakwah itu tidak semuanya dakwah kepada yang baik, dakwah kepada yang buruk. Dakwah itu mengajak kepada yang buruk pun sekarang merajalela. Bersainglah kita di situ. 192 menurut bab hadis at-tasi' yang ke-9, an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id
Nama dia Al-Hasan Al-Basri. Anna bahwa Aiz ibni Amr. Aiz ibnu Amr dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, menjumpai Abdullah bin Ziyad. Faqala ay bunain, wahai anak, inni sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna syarrar ri'ai al-hutamah, seburuk-buruk pengembala, al-hutamah, yaitu pengembala yang kasar, keras kepada hewan gembalaannya. Dipukulnya pakai cambuk, dipukulnya pakai batang kayu. Seburuk-buruk pengembala adalah pengembala yang kasar kepada hewan gembalaan. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hati kamu, jangan sampai kau jadi salah satu, jadi pengembala yang jahat. Di zaman itu jangankan pada hewan gembalaan, pada manusia pun orang tak peduli. Memukul, menyetrika, menjemur, menyiksa. Tapi Nabi SAW mengajarkan 14 abad yang lalu, kepada hewan pun tak boleh. Tak boleh memukul, menyakiti, tak boleh menyiksa, tak boleh membebani keledai lebih dari kemampuannya, tak boleh. Jadi kalau ada orang bicara tentang peri kemanusiaan, Nabi itu lebih dari peri kemanusiaan, peri kebinatangan, peri kehewanan. Itulah Nabi SAW. Faqala lahu, Nabi berkata, ijlis, fa innama anta, ijlis, duduklah engkau, fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Kamu kan hanya nukhalah di antara sahabat-sahabat Nabi itu. Kau kan cuma nukhalah. Nukhalah itu gandum. Ada serpihan-serpihan gandum itu. Apa? Kalau orang mau masak gandum, dikumpulkan gandum itu, kemudian ada gandum kecil-kecil, serpihan-serpihan. Kalau kita padi, kalau kita kan makan nasi, bukan makan gandum. Kalau nasi dikumpulkan di atas tampah, ujung-ujung yang kecil-kecil itu apa? Menir. Menir itu bukan jamu. Kalau bahasa Arabnya namanya melukut. Orang Melayu melukut. Ada istilah melukut di tepi gantang. Gantang itu goni besar diisi beras, itu namanya gantang. Kalau melukut, ujung-ujung beras yang kecil itu melukut. Maka ada ungkapan bak melukut di tepi gantang. Gantang beras satu goni, kita nih serpihan-serpihan kecil-kecilnya aja. Ijlis, duduk. Fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Engkau kan cuman serpihan-serpihannya aja nih di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia menjawab, hal kanat lahum nukhalatun? Apakah di antara sahabat Nabi itu ada yang serpihan-serpihan? Sahabat Nabi itu tak ada serpihan, semuanya pilihan, semuanya orang-orang hebat, semuanya dimuliakan. Memang betul ada yang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ada yang sedikit. Itu kalau dilihat dari hafalannya. Tapi kalau dilihat dari kemuliaannya, sahabat Nabi itu mulia semua. Kenapa mulia? Karena biji matanya menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduklah engkau. Kau ini kan cuma serpihan-serpihannya aja, melukut-melukutnya aja ini.
Hal kanat lahum nukhalatun? Apakah sahabat Nabi itu ada yang kecil-kecil? Enggak. Innama kanatin nukhalatu ba'dahum. Yang ada kecil-kecil itu setelah mereka, setelah sahabat Nabi itu. Kita nih, nah ini ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hebat, ada yang biasa saja. Kalau sahabat Nabi semuanya hebat. Makanya tidak siapapun sahabat Nabi yang kita sebut pasti radhiyallahu. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka hebat semua, tak ada yang serpihan-serpihan. Yang ada serpihan-serpihan remeh-temeh kecil tuh ba'dahu, setelah mereka. Wa fi ghairihim, selain mereka. Kalau mereka semuanya mulia. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada dalam Sahih Muslim. Sahabat Nabi semuanya radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang radhiyallahu anhu cuman Sayyidina Ali, Miqdad bin Aswad, Abu Zar Al-Ghifari, Sayyidina Ali, Miqdad bin Aswad, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Cuman 4 inilah yang radhiyallahu anhu. Yang lain daripada ini laknatullah alaihi. Menurut Syiah. Itu beda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam mana kita tahu masjid itu masjid Ahlus Sunnah? Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Masjid apa itu? Masjid Ahlus Sunnah. Begitulah cara ulama dulu untuk menunjukkan bahwa masjid itu masjid Ahlus Sunnah. Karena Syiah membenci Ali. Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu cara ulama untuk menunjukkan identitas bahwa kita pencinta sahabat Nabi. Itu kan kalau di Ramadan. Kalau di luar Ramadan, bagaimana kita tahu masjid itu masjid Ahlus Sunnah? Ditulis di mimbarnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu masjid Ahlus Sunnah. Ini ada? Tak ada. Berarti masjid Syiah. Kalau tak di mimbar, biasanya di kaligrafi di atas. Antum tulis masjid Hagia Sophia, dalam, bagian dalam. Masjid Hagia Sophia bagian dalam. Nanti antum tengok ada kaligrafi besar, Abu Bakar, Umar, Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar. Besar tulisan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa masjid itu Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Coba Abu Bakar, nampak? Abu Bakar, masjid yang dirubah oleh Muhammad Al-Fatih. Abu Bakar. Karena mereka mencaci maki sahabat Nabi. Dan sekarang mereka bermunculan di akhir zaman. Jadi dulu ada Syiah, sekarang ada. Dulu ada Khawarij, sekarang ada. Dulu ada Mu'tazilah, sekarang ada. Malah hidup, punya podcast, punya. Jadi generasi ini mesti dibekali. Kalau tidak, sesat dia, bingung dia. Hadis yang ke-193, Al-Ashir ke-10. An Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi namanya Hudzaifah. Hudzaifah itu laki-laki. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadihi, demi yang diriku berada dalam kekuasaannya. Nabi bersumpah, demi yang diriku berada dalam kekuasaannya.
Yadi itu jangan artikan tangan. Kuasa Allah Ta'ala. Nanti kita termasuk dalam mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tuhan bertangan, Tuhan bermata, Tuhan berbetis. Terbayang pula tangan Tuhan. Enggak. Makanya dua kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Pertama, takwil, ditakwilkan. Tangan itu artinya kuasa. Yang kedua adalah tafwid, serahkan kepada Allah. Apa arti biadihi ini Pak Ustadz? Nanti kalian mengajar, balik ke kampung mengajar Riyadhus Shalihin. Walladzi nafsi biadi, demi yang diriku berada di tangannya. Tuhan itu bertangan. Iya, macam tangan kita ini. Walam yakul lahu kufuwan. Demi yang jiwaku berada dalam kuasanya, kuasa Allah SWT. La ta'murunna bil ma'ruf, ajaklah orang buat baik. Kenapa Nabi bersumpah? Sumpah biasanya dipakai untuk menekankan makna. Datang kau besok pengajian Riyadhus Shalihin, datang. Tapi ini hari raya ke-6 ini. Datang. Betul kau datang. Demi yang jiwaku berada dalam kuasanya, aku datang. Nah, ini sumpah untuk menekankan makna. Apa makna? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ajak buat baik, larang buat mungkar. Kalau itu tidak dilakukan, la yushikanna, dikhawatirkan. Sikit lagi, kejap lagi, tak lama lagi, ayyab'atsallah, Allah akan mengirim. La yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan dikirimkan Allah hukuman. Minhu, dari Allah. Dikirimkan Allah azab, hukuman, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung. Summa tad'unahu, lalu kamu pun berdoa beramai-ramai. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Jadi salah satu sebab mengapa doa tidak dikabulkan, karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tak ada Pak Ustaz. Gempa bumi tak ada, tsunami tak ada, angin puting beliung tak ada. Mana hukuman Allah? Orang menganggap yang namanya hukuman Allah itu gunung meletus. Pekanbaru tak ada gunung. Banjir bandang, Pekanbaru bukan di tepi laut. Hati tidak mau ke masjid, itu azab. Azab. Mata tak mau bangun malam, azab itu. Tak merasakan nikmatnya sujud, azab itu. Orang selalu menganggap yang namanya azab itu dapat pemimpin yang tak peduli kepada anak yatim, fakir miskin, azab itu. Dan jadi bahasa Melayu itu. Kenapalah ajab kali di nasib kita ini. Kan? Cuman karena susah orang Melayu menyebut azab, gitu. Ajab kita nih, ajab ini, azab itu. Apalah dosa kita ini, ajab kali nasib kita nih sekarang. Beras naik, pupuk naik, sawit turun, itu azab itu. Gara-gara apa? Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, diam aja. Pak Haji, Pak Ustadz, itu ada orang tuh udah main judi di sana, karaoke. Biarlah, itu urusan mereka. Yang penting mereka tak ganggu masjid kita. Masalah mereka mau mabuk, mau main biliar, mau karaoke, urusan mereka. Yang penting kita berzikir di sini. Berzikir, lama-lama melebar karaoke itu. 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu biliar. Udah mulai dekat suaranya masuk ke masjid. Pum, pam, pum, pam, pum. Pak Ustadz,
itu udah mulai mendekat. Mereka belum lagi masuk ke masjid, masih di luar. Bukan urusan kita. Lama-lama diurus orang tuh ke kantor RT RW Kades, diambil orang tuh tanah masjid. Dicarinya siapa yang mau wakaf dulu. Oh, atuknya udah mati, udah cari cucunya. Ada surat, ada. Dulu udah sempat balik, belum. Kami belilah tanah masjid. Datang orang karaoke itu ke masjid. Pak, masjid mau kami ambil. Barulah heboh Ustaz ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Tanah udah diambil orang itu ke BPN. Barulah ribut. Makanya begitu ada langsung amar ma'ruf nahi munkar. Polisi-polisi yang masih ada kekuasaan, yang masih ada seragam jenderal-jenderal, yang ada pistol, pakai nahi munkar. Jangan nanti udah pensiun baru ke masjid. Udahlah pensiun, tak ada lagi jabatan, barulah ke masjid. Mau jadi ketua pula tuh. Begitu kalah pemilihan, tak ke masjid lagi. Begitulah manusia sekarang. Dianggapnya masjid itu panti jompo. Mau jadi ketua Basnas, mau jadi ketua masjid, mau jadi ketua lembaga adat Melayu. Dan pikir itu penampungan orang pensiun. Kenapa lah mesti gila jabatan? Gila, udah mau mati, udah mau tanah, masih mau jabatan. Baguslah mengantar cucu sekolah, membacakan cucu baca Quran, berzikir. Saya sampai sekarang bingung lah saya menengok orang gila-gila jabatan. Nah Ustadz gitu kan karena tak ada kesempatan. Selalu saya ditawai orang, tak mau. Apalah jabatan itu. Tapi antum yang masih muda-muda semangat, mesti antum pegang. Antum pegang kekuasaan, punya jabatan. Kenapa? Segenggam jabatan bisa dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Berceramah Ustaz berbuih-buih mulut dari mana-mana. Lokalisasi zina. Kalau sudah zina ada merebak, hancurlah kita semuanya. Tak mempan. Tapi cukup dengan satu tanda tangan wali kota. Teleju tutup. Tutup. Siapa itu? Tak ingat antum? Siapa yang tutup itu? Pak Herman Abdul almarhum. Allahumma maghfir lahu. Tak ada pakai ceramah-ceramah Pak Herman. Tutup. Pakai kekuasaan. Hebat beliau kekuasaan. Kalau muji orang, orang udah meninggal. Kalau orang hidup dipuji, pakainya untuk pilkada nanti. Herman udah meninggal. Mata do'unahu, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa tak dikabulkan. Itulah kan banyak sekarang doa tak dikabulkan gara-gara tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa orang tak mau amar ma'ruf nahi munkar? Nanti dikecam. Saya dikecam orang, diejek caci maki itu kan gara-gara nahi munkar. Coba kalau saya cuma ngajak sholawat, ngajak berzikir, orang tak marah. Puasa sunat. Orang marah menyerang saya di medsos itu kan nahi munkar. Sakit hati orang. Cuman menyerangnya pakai fake account, akun-akun bodoh, bencong semua itu. Cobalah cek ada beberapa akun yang postingnya banyak sampai 1000. Ini kok berani? Rupanya akun jualan. Akun jualan itu dibayar itu. Akun jualan, nah dibayar. Nah, kau serang Abdul Somad ya. Mengecut. Itulah 3 hadis yang kita kaji subuh ini.